Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka, Ketua Gerakan Solidaritas Nasional dengan seluruh jajaran pimpinan yang saya hormati dan saya banggakan, pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua MPR Bapak Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI yang hadir, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Haji Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI yang hadir, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Gelora Saudara Anies Mata yang saya hormati, Ketua-ketua partai anggota Koalisi Indonesia Maju yang hadir. Ini sekretaris tidak sebut yang hadir nih semua. Nanti panitia menghadap saya. Dari Partai Gerindra diwakili oleh Sekjen Gerindra Saudara Ahmad Muzani yang sekaligus Ketua MPR RI, dan juga diwakili oleh saya sendiri karena saya Ketua Umum Partai Gerindra. Tokoh-tokoh nasional yang hadir, Jenderal TNI Purnawiran Wiranto, Jenderal TNI Purnawiran Agung Gumelar, Jenderal TNI Purnawiran Dudung Abdurrahman, Jenderal TNI Purnawiran Luhut Binsar Panjaitan, Saudara Abu Rizal Bakri, Saudara Bambang Susatyo, Saudara Dedi Mulyadi, Kang Dedi mana? Kang Dedi dulu. Kok duduk di baris belakang gitu? Saudara Ridwan Kamil yang saya hormati, Saudara Hashim Joyo Hadikusumo yang hadir. Hadir nggak? Hadir. Oh. Kalau nggak hadir kebangetan itu. Ibu Siti Hediati Haryadi, kok tepuk tangannya paling keras nih, heran nih. Maksudnya apa ini?
Begitu banyak menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih yang hadir, tapi karena ini adalah acara, katakanlah acara sosial ya, saya tidak mau ini dibawa ke arah politik. Jadi begitu banyak tokoh yang hadir, saya minta aja di sini hadir, saya tidak sebut jabatan politiknya, tapi saya sebut ketokohannya saja. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Profesor Dr. Pratikno, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, Saudara Prasetyo Hadi, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, PhD, Saudara Sugiono, Letnan Jenderal tidak hadir karena dia lagi keluar kota, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Saudara Supratman Andi Aktas, Saudara Natalia Spigay, Dr. Agus Adrianto, Dr. Sri Mulyani Indrawati, Profesor Dr. Abdul Muti, Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Dr. Fadlizon, Insinyur Budi Gunadi Sadikin, Insinyur Kiai Haji Saifullah Yusuf, Profesor Insinyur Yasyarli, PhD, Saudara Abdul Qadir Karding, Saudara Haji Agus Gumiwang Kartasasmito, Saudara Budi Santoso, Insinyur Dodi Hanggodo, Saudara Marwar Sirait, Saudara Yandri Susanto, Saudara Iftitah Andi Amran Sulaiman masih keluar kota ya. Saudara Raja Juli Antoni, Saudara Sakti Wahyu Trenggono, ini sekalian di absen gitu. Saudara Nusron Wahid, Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, Ibu Rini Widiantini, Saudara Erick Thohir, Dr. Wi Haji, Dr. Hanif Faisal Nurofik, Budi Ari Setiadi, Maman Nur Rahman, Widianti Putri, Teku Rifki Harsha, Hajah Arifatul
Hori Fauzi, Nandito Aryo Tejo, Saudara Hasan Nasbi, Hasan, Saudara Kodari, Saudara Otto Hasibuan, Saudara Teddy, ini pakai kacamata lebih jelas nih, yang hadir dan tidak hadir ini. Saudara-saudara, pertama-tama tentunya marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir di sini. Saya tahu saudara-saudara datang dari tempat yang jauh dan saudara berkorban di waktu hari libur. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang menyelenggarakan acara ini. Sesungguhnya acara ini kita ingin laksanakan secara sederhana, tetapi memang kita mendapat laporan bahwa begitu banyak relawan, begitu banyak organisasi yang pernah berjuang bersama kita, dan sesudah kita menerima mandat dari rakyat, sesungguhnya kita belum melaksanakan suatu acara syukuran atau acara reuni. Jadi ini kita anggap sebagai salah satu langkah untuk mengumpulkan para relawan dan tokoh-tokoh organisasi yang sukarelawan yang membela perjuangan kita, kesempatan untuk kita reuni, kesempatan untuk saya atas nama perjuangan kita bersama untuk mengucapkan terima kasih kepada semua relawan di seluruh Indonesia dimanapun berada. Semua organisasi yang berdiri, politik, sosial, semua partai politik yang ikut koalisi kita. Ada yang dari awal, ada yang keluar sebentar, kembali lagi, tidak ada masalah. Karena kita bersatu. Ini ada satu, ini minta maaf, saya minta maaf, ada kesalahan besar ini. Di sini ada, tadi saya kurang tidak menyebut Ketua PB Nahdlatul Ulama, Gus Yahya, saudara. Saya minta maaf.
Ini benar-benar nih sekretaris menghadap saya ini. Minta maaf, Gus. Saudara-saudara sekalian, jadi intinya demikian. Kemudian maksud dan tujuan usul saya bahwa TKN yang sudah tadinya merupakan suatu jaringan organisasi yang cukup besar, cukup masif, tidak bubar begitu saja karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita adalah untuk bergerak bersama menuju Indonesia yang kita cita-citakan. Indonesia emas, Indonesia di mana bangsa Indonesia, rakyatnya hidup dengan baik, hidup dengan sejahtera. Itulah perjuangan kita bersama, itulah perjuangan hampir semua tokoh partai, dari semua partai. Mungkin kita berbeda latar belakang, semua ormas, saya yakin tokoh-tokoh semua cita-citanya itu, ingin berjuang melihat Indonesia sejahtera, melihat rakyat Indonesia hidup dengan baik. Karena keyakinan saya itu, semua partai politik, semua ormas, semua kelompok masyarakat pasti dorongannya adalah ingin lihat bangsa kita sejahtera, ingin melihat bangsa kita sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita tidak mau jadi selalu negara papan bawah. Kita tidak mau dianggap selalu bangsa yang miskin. Karena kita tahu bahwa kita tidak miskin. Kita tahu bahwa kita kaya. Karena itu saya mengajak semua kader-kader, semua patriot-patriot dari semua lapisan dan dari semua latar belakang, dari semua organisasi, mari kita bersatu. Mari kita kumpulkan semua daya kekuatan kita untuk mencapai yang kita cita-citakan, agar bangsa Indonesia berdiri tegak, terhormat, dihormati karena rakyatnya sejahtera, dihormati karena kita negara makmur, dihormati karena kita bisa memberi keadilan kepada seluruh rakyat kita. Saudara-saudara, pernah saya belajar ada suatu ajaran dari suatu peradaban yang sukses, imperium yang sukses, yaitu Imperium Ottomani, di mana dikatakan bahwa tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Tidak ada negara yang berhasil kalau rakyatnya tidak bahagia. Ini ajaran sejarah ratusan tahun. Tidak ada negara yang berhasil tanpa pemerintah yang bersih. Karena itu saya bertekad
Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Yang bersama saya, ayo. Yang tidak mau bersama saya, pinggir. Mari kita bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Mari kita amankan semua kekayaan bangsa Indonesia. Mari kita wujudkan cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita Bung Karno, cita-cita Bung Hatta, cita-cita Bung Syahril, cita-cita Sudirman, cita-cita semua pendiri-pendiri bangsa kita. Indonesia, rakyatnya hidup sejahtera. Saudara-saudara sekalian, ini salah satu tujuan Gerakan Solidaritas Nasional. Jadi saya minta GSN real. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan terlalu banyak acara-acara apa ya? Mungkin acara seperti ini sekali 5 tahun saja. Setuju? Setuju atau tidak? Kita sekarang cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan. Saudara-saudara, GSN sudah bekerja. Saya tahu, saya monitor. Saya tahu dan saya monitor. Kalau tidak salah, sudah memberi pakaian sekolah untuk 10.000 anak-anak. 10.000 anak-anak itu kelihatan banyak, tapi masih kurang. Satu anak sekolah membutuh pakaian sekolah. Kalau kita hitung nilainya kurang lebih 1,2 juta rupiah 1 tahun. Betul? Saya tanya itu Pak Teguh, betul? 1,2? Benar. Itu sudah pakaian seragam sekolah, ya, sekolah, sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga. Jadi kalau di antara kita bisa menyisihkan 1,2 juta rupiah 1 tahun saja, berarti 100.000 rupiah per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan 1 anak. Jadi kalau APBN, insya Allah nanti kita akan kerahkan untuk makan bergizi. Tapi untuk pakaian masih ada jutaan anak kita yang tidak punya pakaian. Orang tuanya sulit untuk memberi pakaian untuk anaknya, dan karena itu dia tidak bisa sekolah. Bayangkan satu di antara kita yang agak punya kemampuan, ya kan? Di sini banyak HIPMI kan? HIPMI banyak. Bahlil kan banyak rekan-rekanmu di sini. Coba panitia saya minta difoto anggota HIPMI semua di sini nih. Kalau menyisihkan 100.000 rupiah sebulan, itu berarti anak
1 anak sekolah. Jadi ini real. Saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing. Yang bisa 100.000, 100.000. Yang bisa 500.000 berarti 5 anak. Dan seterusnya dan seterusnya, ya. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mau jalan ke luar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya, nggak usah terlalu banyak studi gitu loh. Ini gampang diucapkan tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul. Karena saya juga mengalami. Berapa tahun yang lalu sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan kurangi jalan-jalan ke luar negeri. Tahu-tahu datang perwakilan dari beberapa kabupaten, saya nggak sebut daerah mana, pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Kisi-kisi, boleh kan saya kasih kisi-kisi, tapi saya nggak sebut daerahnya mana, pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Sebelah timur bisa NTT, bisa datang 5 anggota DPRD kabupaten, 5 datang ke tempat saya. Pak, kami mohon Pak, karena Bapak kan sudah kasih larangan ke luar negeri Pak. Rupanya 5 orang ini baru terpilih jadi anggota DPRD kabupaten di pulau itu yang sebelah. Pak, kami Pak seumur hidup kami belum pernah ke luar negeri Pak. Waduh, luluh juga hati ketua umum ini kan. Kami ada kesempatan Pak, ini rencananya semua dewan akan studi banding ke, saya lupa Mak, ke Hong Kong. Saya udah nggak tanya lagi, Anda mau studi banding apa di Hong Kong, ya. Tapi mukanya memelas. Ini bayangkan anggota DPRD kabupaten dari Gerindra ini biasanya ini ketua-ketua tani, ya kan? Kami belum pernah Pak ke luar negeri, belum pernah lihat luar negeri. Lama-lama saya bilang ya sudah ya, kali ini terakhir, berangkatlah mereka gitu. Jadi saudara, saya mengerti partai-partai mengalami sama dengan saya, iya kan? Anggota kita ini memang nggak pernah ke luar negeri. Masalahnya adalah sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat. Masalahnya itu. Jadi mohon yakinkanlah seluruh anak buah kita,
kurangi ke luar negeri. Saya sendiri sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri, tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, ke G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga undang. Waduh, ini dua kekuatan besar ngundang. Yang nggak berani saya nolak, ya kan? Demi rakyat harus saya berangkat ke situ. Ya, jadi saya minta izin, bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya. Saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian. Tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan semua negara. Karena Indonesia mengambil jalan 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Indonesia, pemimpin Indonesia harus menjaga bahwa Indonesia, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia tidak terseret ke dalam pertikaian orang-orang lain. Kita tidak mau terseret, kita tidak mau terlibat, kita hormati semua negara. Untuk itu saya harus yakinkan mereka semua. Itu sikap kita. Kita hormati semua bangsa, hormati semua kekuatan. Saya katakan kepada mereka, kita ingin jadi tetangga yang baik, kita ingin jadi mitra yang baik. We want to be your friend, we want to be your partner, but we will not be your pion. Kita tidak akan menjadi kacung kalian. Kita ingin jadi sahabatmu, kita ingin jadi mitramu, kita ingin jadi partnermu. Kita tidak mau jadi kacung kalian. Rakyat Indonesia, rakyat merdeka ingin hidup dengan terhormat. Saudara-saudara, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas deklarasi ini. Setelah deklarasi, saya sudah mengerti, sudah banyak yang kalian kerjakan. Ya, saya dapat laporan juga GSN akan terus dengan aksi untuk memberi pakaian sekolah kepada anak-anak. Saya kira itu yang paling real. 1,2 juta rupiah anak-anak bisa sekolah. Kita akan wujudkan makan bergizi seluruh Indonesia. Dan saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan, dalam hal ini PT LAN. Kita sudah bikin becak listrik, dan becak listrik ini kita akan bagikan bertahap. Saya kira sudah hampir 1000 yang kita bangun, kita bagikan. Mungkin kita akan bagikan 1000 lagi terus. Dan kita prioritaskan kepada warga negara yang masih harus menarik becak, yang usianya di atas 60, kita prioritaskan diberi becak listrik supaya dia fisiknya tidak. Saya kira cukup ya sambutan ini. Saya tak izin minum kopi sebentar. Habis minum kopi saya bisa 2 jam lagi bicara. Bagaimana? Masih kuat dengar saya?
Ini ada band nggak ya? Kalian lebih suka dengar saya pidato atau mendengar tokoh-tokoh nasional nyanyi? Ah, itu mana? Hah? Milih mana? Aku minta rekan-rekan ada kabinet merah putih yang pintar nyanyi. Ah, ada. Ada di sini ada beberapa jenderal yang hebat nyanyinya itu. Pak Wiranto sama Pak Dudung. Ini jago nyanyi. Saya minta Pak Wiranto sama Pak Dudung, bersediakah Anda menghibur rakyat sekali-sekali ya? Seumur hidup selalu dihormati jenderal-jenderal ini. Sekali-sekali mereka menghibur saudara-saudara sekalian. Bagaimana? Setuju? Setuju nggak? Atau saudara ingin dengar pidato politik setengah jam lagi? Saudara mungkin suka, tapi ini tokoh-tokoh nasional udah bosen dengar aku bicara terus ya. Dipersulit lagi ke luar negeri, nggak boleh jalan-jalan. Baik, saya minta, bagaimana Pak Wiranto atau Pak Dudung? Pak Wiranto duluan. Silakan. Siapa lagi? Generasi penerus yang muda-muda lah. AHY mana? AHY jadi. Ya, jadi saya akhiri pidato saya. Selamat berjuang GSN, berbuat yang nyata untuk rakyat kita. Sambil kita menunggu acara selanjutnya, kita dengarkan ini tokoh-tokoh nasional menghibur rakyat kita. Kalau mereka jelek, boleh saudara. Kalau mereka jelek, boleh saudara tidak tepuk tangan. Tapi kalau bagus, saudara harus tepuk tangan yang kuat. Setuju? Waduh, nggak mau kalah ini. Profesor, terima kasih. Mainkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.